Apabila kita ingin mengimport daftar barang dari file Excel ke dalam database baru, berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, masuk dari menu Setup, Quick Setup. Selanjutnya, klik Next, pilih Advanced Setup, Next, kemudian pilih Inventory. Selanjutnya, kita klik tab Item, lalu klik Here to import from file. Selain dari menu tadi, kita bisa juga mengimportnya dari Explorer, Inventory, lalu pilih pilihan Item. Langkah selanjutnya, klik Import from File. Lalu, tentukan file sumber yang akan kita import. Misalkan, file tersebut berada di C. Kita ubah terlebih dahulu file of type-nya menjadi XLS. Lalu tentukan file yang akan kita import. Misalkan item.xls. Klik Open, lalu klik Extract Data. Jika berhasil, akan tampil 3 tabel, yaitu Source Column Data, Required Field, dan Available Source. Kita perlu cek terlebih dahulu apakah pada bagian Available Source atau Excel sudah mencakup informasi yang dibutuhkan untuk diimport ke dalam database Accurate. Informasi-informasi penting yang harus ada antara lain nomor barang, nama barang, satuan, kuantitas, total biaya. Perlu diperhatikan untuk kuantitas dan total biaya, kedua kolom ini harus mengandung value positif dua-duanya atau dikosongkan dua-duanya jika item yang akan diimport tidak memiliki saldo awal. Kesimpulannya, kolom tersebut tidak boleh minus ataupun hanya salah satu saja yang terisi value, karena hal ini bisa mengakibatkan error jika diimport. Kolom selanjutnya setelah total biaya adalah saldo per tanggal, gudang, tipe barang. Sebagai informasi, di versi 4 sudah ada fasilitas yang memungkinkan kita untuk menginput saldo awal item yang sama di beberapa gudang. Langkah yang harus dilakukan, cukup mengklik option Add Opening Balance if number exists. Agar fitur ini berjalan dengan baik, pastikan juga pada data Excel atau Available Source telah membuat rincian dari saldo awal item tersebut. Contohnya seperti pada ilustrasi di bawah ini. Item tepung kita rincikan menjadi 3 baris dengan nomor barang yang sama. Sedangkan untuk kuantitas dan total biaya kita sesuaikan dengan stok yang kita inginkan. Kemudian untuk kolom gudang kita tentukan sesuai dengan kondisi gudang yang bersangkutan. Setelah kolom gudang dan tipe barang, kolom selanjutnya adalah kolom-kolom untuk menentukan GL account dari item. Pada kolom ini, isikan dengan nomor akun atau kode perkiraan dari masing-masing barang. Misalkan untuk akun persediaan, kita tentukan ke nomor akun persediaan dari barang tersebut. Akun penjualan, juga kita tentukan ke nomor akun penjualan dari barang tersebut. Demikian selanjutnya, sampai dengan akun barang belum tertagih.
Kolom selanjutnya yang biasa dibutuhkan adalah kolom harga jual. Kita tentukan harga jual dari item tersebut dengan harga yang kita inginkan. Apabila semua informasi yang dibutuhkan sudah betul, kita bisa menghapus judul kolom pada available source agar tidak mengganggu ketika dilakukan proses mapping. Caranya, klik kanan, delete. Langkah selanjutnya, kita kembali pada bagian source kolom data untuk memappingkannya dengan informasi yang ada pada bagian define to field name. Silahkan mappingkan dengan benar. Contoh, nomor barang kita mappingkan dengan item number. Nama barang kita mappingkan dengan item description. Satuan kita mappingkan dengan unit 1. Kuantitas dengan quantity. Total biaya dengan total cost. Saldo per tanggal dengan as of. Kemudian gudang dengan warehouse. Kita mappingkan pada kolom source data, center ke center, depan dengan gudang depan, belakang dengan gudang belakang. Lalu klik OK. Selanjutnya, tipe barang kita tentukan ke inventory part. Langkah selanjutnya sampai pada GL account. Perlu diperhatikan hal-hal yang sering kali salah ketika mengimport barang, yaitu ketika memappingkan GL account item, seperti inventory account atau akun persediaan, kita perlu mappingkan antara source data dengan kolom define to secara benar. Lalu klik OK. Lakukan juga hal yang sama untuk akun penjualan. Kita mappingkan dengan akun yang benar. Lakukan langkah yang sama sampai dengan pada bagian unbilled goods account atau akun barang belum tertagih. Untuk informasi terakhir, yaitu harga jual, kita mappingkan dengan harga jual 1. Setelah semua telah dipastikan benar, langkah selanjutnya, klik import data dan tunggu proses importing sampai dengan selesai. Akan ditampilkan jumlah item yang berhasil terimport dan yang gagal. Setelah itu, klik OK. Kemudian, klik refresh. Pada list item akan tampil barang yang telah berhasil kita import.
Untuk informasi saldo yang lebih dari satu gudang, maka kita bisa melihat pada bagian list item.